Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dari kelas PAI 2B. Di sini saya akan membahas mengenai tentang masyarakat Arab pra-Islam. Jadi, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 570 Masehi, Mekah ini adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota yang ada di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun letak dari Mekah tersebut. Kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai, di mana jalur tersebut menghubungkan antara kota Yaman dari sebelah selatan dan kota Syria dari sebelah utara. Kemudian biasanya dalam membicarakan wilayah geografis yang didiami bangsa Arab sebelum Islam, orang-orang selalu membatasi pembicaraan hanya pada Jazirah Arab. Padahal bangsa Arab juga mendiami daerah-daerah di sekitar Jazirah. Jadi Jazirah Arab memang merupakan kediaman mayoritas Arab pada kala itu. Kemudian jika dilihat dari asal-usul keturunan penduduk Jazirah Arab, maka penduduk Jazirah Arab ini dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama golongan Qahtaniun, yaitu atau bisa disebut dengan keturunan Qahtan, dan yang kedua itu ada golongan Adnaniun, di mana keturunan Adnaniun merupakan keturunan Ismail ibnu Ibrahim. Kemudian masyarakat Arab pra-Islam ini memiliki kebiasaan yang suka berperang, di mana akibat peperangan yang terus-menerus ini menyebabkan kebudayaan mereka tidak berkembang. Karena itu, bahan-bahan sejarah Arab pra-Islam sangat langka didapatkan di dunia Arab dan dalam bahasa Arab. Berkesimpulan bahwa tidak mungkin bangsa Arab tidak pernah memiliki peradaban yang tinggi, apalagi hubungan dagang itu berlangsung selama 2000 tahun, dan ia yakin bahwa bangsa Arab ikut memberikan saham dalam peradaban dunia. Kemudian agama. Jadi agama yang dianut oleh masyarakat Arab pra-Islam pada zaman dulu, ada yang sebagian memeluk agama Kristen dan Yahudi, tetapi mayoritas masyarakat Arab pra-Islam ini mereka agamanya itu menyembah berhala, di mana berhala tersebut mereka dijadikan suatu tempat untuk bertanya dan mengadu nasib, baik itu nasib buruk maupun nasib baik. Jadi demikianlah keadaan bangsa Arab dan Jazirah Arab menjelang kebangkitan Islam atau yang disebut dengan masyarakat Arab pra-Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ananto dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2B, kelompok 2 Sejarah Peradaban Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan perkembangan politik di masyarakat Arab pra-Islam. Terdapat dua negara adik kuasa di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Bizantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah, seluruh semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh kecuali daerah utara, yaitu Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syam. Di kalangan Arab Badui tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin kepala suku yang disebut syekh. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan, sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Bagi masing-masing suku terdapat seorang pemimpin yang berkriteria yang dipakai adalah pemberani, pemurah, cerdas, arif, dan bijaksana. Dunia Arab ketika itu merupakan kancah peperangan yang terjadi terus-menerus. Akibat peperangan terus-menerus, kebudayaan mereka tidak berkembang. Karena itulah bahan-bahan sejarah Arab pra-Islam sangat langka didapatkan di dunia Arab. Di kalangan bangsa Arab menetap sudah ada pemerintahan. Pusat pemerintahan mereka adalah kota Makkah.
Suku-suku yang pernah memerintah di Mekah adalah suku Amaliyah, suku Bani Zurhum, suku Bani Khuza'ah, dan suku Quraisy. Kekuasaan politik kemudian dapat direbut dan berpindah kembali ke suku Zurhum, keturunan Adnan, di bawah pimpinan Usai. Sejak Usai memegang tampuk pemerintahan, beliau menata kembali kehidupan di Makkah, baik dalam bangunan fisik maupun mengatur kehidupan. Termasuk bangunan Ka'bah yang sudah tua diperbaruinya, dan di samping Ka'bah dibangun Darun Nadwah untuk tempat permusyawaratan dan penyelenggaraan pemerintahan suku. Suku keturunan Adnan inilah yang kemudian mengatur urusan-urusan politik dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Ka'bah. Dan ada beberapa jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah-kabilah asal suku Quraisy ini. Yang pertama, hijabah, yaitu penjaga kunci-kunci Ka'bah. Yang kedua, siyayah, yaitu pengawas mata air Zam-Zam untuk dipergunakan oleh para penjara. Dan yang ketiga, diyat, yaitu kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Yang keempat, sifaroh, yaitu pengurus pajak untuk orang miskin. Dan yang kelima, nadwa, yaitu jabatan ketua dewan. Yang keenam, khaimunah, yaitu pengurus balai musyawarah. Dan yang ketujuh, khazinah, yaitu jabatan administrasi keuangan. Dan yang ke-8, azlam, yaitu penjaga panah, peramal untuk mengetahui pendapat dewa-dewa. Oke, cukup sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasibah. Saya dari kelas PAI 2B dan saya dari kelompok 2. Pada mata kuliah sejarah peradaban Islam ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang berjudul Peradaban Arab Pra-Islam, atau yang dikenal dengan peradaban Arab sebelum Islam. Nah, khusus saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, ternyata perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam ini yang paling berkembang adalah di dunia perdagangan. Bahkan mayoritas orang-orang Arab itu adalah bermata pencarian sebagai pedagang. Nah, jadi pada masa kerajaan Sabah dan Himyar di Jazirah Arab, kegiatan perdagangan orang Arab itu berada di darat dan juga berada di laut. Sedangkan perdagangan yang di daerah laut, biasanya orang Arab itu pergi ke daerah Tiongkok, daerah India, dan juga daerah Sumatera. Sedangkan untuk mereka melakukan perdagangan di daerah darat, biasanya mereka pergi ke Jazirah Arab. Namun setelah Yaman dijajah oleh bangsa Habsyi dan bangsa Persia, maka perdagangan di daerah laut itu menjadi dikuasai oleh para penjajah. Sedangkan perdagangan di daerah darat itu menjadi pindah tangan kepada orang Mekah. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa faktor mengapa Mekah itu menjadi kota yang berkembang dalam dunia perdagangan. Nah, faktor yang pertama yaitu Yaman, banyak yang berpindah ke Yaman, sedangkan mereka telah berpengalaman dalam perdagangan. Jadi Yaman yang pindah tadi itu ternyata sudah berpengalaman dalam dunia perdagangan. Dan selanjutnya, faktor kedua yaitu Mekah dibangun Ka'bah. Oleh karena itulah menjadi semakin berkembang karena setiap tahunnya dikunjungi oleh para jamaah-jamaah haji. Itulah menyebabkan mengapa Mekah menjadi semakin masyhur atau semakin berkembang dalam dunia perdagangan.
Selanjutnya faktor ketiga yaitu letak kota Mekah. Nah, letak kota Mekah ini berada di tengah-tengah antara utara dan selatan. Nah, ternyata letak kota Mekah yang berada di tengah ini juga menjadi faktor mengapa Mekah menjadi kota yang berkembang dalam dunia perdagangan. Selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu daerah yang gersang, membuat penduduknya suka merantau untuk berdagang. Jadi daerah Mekah yang gersang ini menjadi daya tarik penduduk di sana untuk melakukan perdagangan. Di sini juga ada dijelaskan 4 orang putra dari Abdul Al-Manaf. 4 orang ini yang biasanya melakukan perdagangan. Nah, yang pertama ada Hashim, ada Abdul Syam, ada Abdul Al-Muthalib, dan juga ada Naufal. Nah, jadi di sini juga dijelaskan ada 4 tempat yang biasanya mereka itu melakukan perdagangan, yaitu biasanya di daerah barat, timur, utara, dan juga selatan. Namun pusat perdagangan mereka itu tetap berada di kota Mekah. Selanjutnya, ternyata si Hashim yang putra dari Abdul Al-Manaf tadi adalah seorang negarawan yang cakap. Dia itu melakukan usaha-usaha untuk perkembangan pemerintahan Quraisy. Nah, Hashim ini ternyata seorang negarawan yang melakukan usaha-usaha perdagangan untuk perkembangan pemerintahan Quraisy. Bahkan dalam pemerintahan si Hashim ini juga, kota Mekah ini benar-benar berperan, termasuk dalam hal transit perdagangan atau jalur lalu lintas perdagangan. Nah, bahkan di sini dikatakan pusat transit dagang itu sangat maju pada masa pemerintahan Hashim. Terus di sini juga ada dijelaskan beberapa barang dagang yang biasanya diperjualbelikan oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Di antaranya yaitu ada minyak wangi, kemanyun, kain sutra, kulit, senjata, rempah-rempah, cingkeh, palawija, dan lain-lain. Namun di sini juga dikatakan bahwa yang terpenting menurut mereka itu adalah rempah-rempah. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Arab sebelum Islam dari segi perekonomian yang paling berkembang adalah di dunia perdagangan. Selanjutnya, pusat perdagangan mereka yaitu berada di kota Mekah. Dan yang terakhir yaitu yang terpenting diperjualbelikan menurut mereka adalah rempah-rempah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni. Saya dari kelas 2B jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan hasil dari makalah kami. Adapun poin besar yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang budaya masyarakat Arab pra-Islam. Dalam bidang budaya, bangsa Arab terkenal dengan kefasihan lidahnya. Selain ciri khas manusia, ideal bangsa Arab adalah kefasihan lidah. Selain itu, bangsa Arab yaitu berpengetahuan tentang senjata dan kemahiran menunggang kuda. Itu adalah salah satu ciri khas budaya mereka. Lalu selain hal tersebut, bangsa Arab yaitu terkenal juga dengan seni sastra seperti puisi. Puisi pada saat itu sangat berkembang pesat di kala itu.
para penyair memiliki kedudukan terhormat di kalangan sukunya. Betapa besarnya peranan yang diemban para penyair. Sejarah bangsa Arab dapat diketahui melalui puisi-puisi mereka. Oleh karena itu, para penyair selain memberi nasihat dan juru bicara sukunya, mereka juga adalah ahli sejarah dan intelektual suku. Penyair adalah salah satu seni yang paling indah dan sangat dimuliakan serta dihargai oleh bangsa Arab, karena saat penyair melakukan syair, bangsa Arab yaitu mereka senang berkumpul mengelilingi para penyair untuk mendengarkan syair-syair mereka, sehingga ada beberapa pasar tempat berkumpul para penyair, yaitu pasar Ukuz, para Madinah, dan pasar Zulmajaz. Di pasar itu, para penyair memperdengarkan syairnya dengan dikelilingi oleh warga sukunya, dan bahkan mereka memperlombakan syair-syair. Kemudian dipilih di antara syair-syair itu yang terbagus untuk digantungkan di Ka'bah dekat patung pujaan mereka. Lalu, seperti contoh yaitu mereka penyair itu ditulis dalam sebuah kertas, kemudian digantungkan kertas tersebut di atas patung pujaan atau Ka'bah pujaan mereka. Bila ada dalam satu kafilah muncul seorang penyair, maka berdatanglah kafilah-kafilah lainnya mengucapkan selamat kepada kafilah tersebut, lalu mengadakan jamuan. Maka dengan menyembelih binatang-binatang, dan dalam pesta itu wanita keluar bermain musik dan bernyanyi. Sekian pembahasan dari saya. Itulah sekilas tentang budaya masyarakat Arab saat zaman dahulu. Jadi mereka itu terkenal dengan selain menunggang kuda, mahir dengan senjata, lalu apa lagi ya? Nah, selain hal tersebut, mereka juga mahir dalam puisi atau syair. Jadi pada masa zaman dahulu di bangsa Arab terkenal yaitu syair. Syair, seseorang penyair itu sangat dimuliakan pada saat itu. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas patung pujaan atau Ka'bah pujaan mereka. Bila ada dalam satu kafilah muncul seorang penyair, maka berdatanglah kafilah-kafilah lainnya mengucapkan selamat kepada kafilah tersebut, lalu mengadakan jamuan. Maka dengan menyembelih binatang-binatang, dan dalam pesta itu wanita keluar bermain musik dan bernyanyi. Sekian pembahasan dari saya. Itulah sekilas tentang budaya masyarakat Arab saat zaman dahulu. Jadi mereka itu terkenal dengan selain menunggang kuda, mahir dengan senjata, lalu apa lagi ya? Nah, selain hal tersebut, mereka juga mahir dalam puisi atau syair. Jadi pada masa zaman dahulu di bangsa Arab terkenal yaitu syair. Syair, seseorang penyair itu sangat dimuliakan pada saat itu. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Saiful. Saya dari kelas PAI 2B. Saya akan memaparkan tentang peradaban pra-Islam di Arab. Berbicara mengenai sejarah agama Islam akan lebih sempurna bila kita mengkaji Arab pra-Islam terlebih dahulu, karena Islam lahir
di tengah-tengah masyarakat Arab yang sudah mempunyai adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kepercayaan Arab sebelum Islam datang merupakan masyarakat yang sudah mempercayai akan keesaan Allah sebagai Tuhan, akan tetapi melenceng setelah Nabi Ismail wafat. Sebelum mengenal agama Islam, masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala. Tuhan mereka adalah patung. Patung adalah benda mati yang tidak bergerak dan tidak dapat menolong seseorang. Mereka menyembah patung yang terbuat dari kayu, batu, emas, maupun perak. Tergantung dari kekayaan yang mereka miliki. Jika orang kaya, maka patungnya terbuat dari emas. Jika orang miskin, maka patungnya dari kayu. Kepercayaan itu berasal dari nenek moyang mereka secara turun-temurun. Patung atau berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan itu mereka letakkan di Ka'bah dan sekitarnya untuk disembah. Mereka setiap tahun mengadakan perlombaan membuat patung untuk ditempatkan pada dinding Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah banyak patung yang diletakkan oleh masyarakat Arab. Dari sekian banyak berhala, ada 4 berhala yang dianggap sebagai pemimpin dan berhala-berhala yang lain. 4 berhala tersebut adalah Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal, dewa mereka yang terbesar, diletakkan di Ka'bah. Kemudian Lata, berhala yang paling tua, berhala Uzza serta Manat. Berhala ini yang paling terkenal dan paling banyak disembah masyarakat Arab. Patung-patung tersebut sangat dihormati dan ditakuti masyarakat Arab karena mereka meyakini patung-patung itu memberikan manfaat dan dapat mendatangkan bahaya bila tidak disembah. Mereka mengakui berhala tersebut sebagai Tuhan mereka dan memujanya karena dianggap hebat. Mereka menyembah berhala-berhala itu sebagai perantara kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kepada dewa atau tuhan-tuhan itu. Mereka rela berkorban dengan menyajikan binatang ternak. Bahkan pernah suatu ketika mereka mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa-dewa dan Tuhan mereka. Kepada berhala-berhala itu, mereka mengadukan nasibnya, persoalan atau permasalahan hidupnya, serta meminta pendapat atau memohon restunya jika akan mengerjakan sesuatu yang penting. Padahal patung-patung tersebut jika ditendang atau dipukuli tidak bisa membela diri karena patung-patung tersebut benda mati. Dari 4 patung tersebut, Hubal adalah patung yang paling besar. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai pemimpin para patung. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah, yaitu pertama, menyembah malaikat. Sebagian masyarakat Arab menyembah dan mentuhankan malaikat, bahkan sebagian beranggapan malaikat adalah putri Tuhan. Yang kedua, menyembah jin, ruh atau hantu. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh leluhur mereka. Mereka mengadakan sesajian berupa kurban binatang sebagai bahan sesaji agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.